Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, peserta seminar yang saya hormati, sesi terakhir adalah Pak Herman Sapar. Silakan Pak. Saya bacakan kurikulum vitae beliau. Bapak nama Insinyur Herman Sapar, lahir di Pontianak 26 Juli 1953, alumni Teknik Untan, keanggotaan organisasi HAKI, nomor anggota 81130 biasa, terus asosiasi HATI, kemudian asosiasi PII. Pekerjaan beliau adalah dosen di Universitas Tanjung Pura, Fakultas Teknik Sipil, kemudian pernah bekerja di PT Viva Kontraktor dari tahun 1980 sampai 1990. Kemudian di PT Citra Kontraktor Hasaja, kemudian sampai sekarang, kemudian tambahan profesi terbaru di HAKI, Lembaga Sertifikasi Profesi ASBSI sebagai Ketua Pelaksana tahun 2021 sampai sekarang untuk se-Indonesia dari HAKI. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Derawan. Ini kita udah duduk dari pagi, aku sekarang udah mau duduk berdiri aja. Pantat jadi segi 4 dah. Jadi supaya tidak tegang-tegang amat nih, cara teknik ini kita muka jadi tegang-tegang semua. Saya kasih job dulu satu. Jadi ada satu pasien tuh pergi ke dokter, periksa. Dokter bilang, ini hasil lab Bapak nih kolesterolnya udah tinggi sekali katanya. Jadi cuman Pak, Bapak nih sekarang tidak boleh makan sate kambing lagi katanya. Tuh sate kambing tuh saya paling suka. Cemana tidak boleh? Pokoknya yang boleh makan apa kata Pak dokter bilang. Yang boleh makan tuh pokoknya yang bisa berenang di air itu boleh kau makan. Jadi udahlah dia balik ke. 3 bulan kemudian dokter tuh jalan pagi lewat depan rumah pasien tuh. Betulan anaknya depan. Bapak kau mana? Itu belakang di kolam berenang. Oh bagus lah olahraga. Bukan Pak. Apa ya kerja di kolam berenang tuh dia ngajar kambing berenang gitu. Supaya bisa makan kambing gitu. Satu lagi. 2 jauh supaya tidak tekan. Ini cerita dosen. Dosen ini termasuk killer. Ujiannya susah lulus gitu kan. Kebetulan ada 2 mahasiswa yang tak lulus. Jadi dia bilang kasih perbaikan nilai ngadap langsung. Jadi tidak tertulis lagi. Masuk mahasiswa pertama, yang kedua tunggu di luar. Jadi dosen dia bilang kalau saudara tuh naik kereta api katanya. Terus cuacanya panas sekali. Gimana saudara ngatasinya katanya. Aku buka baju katanya. Kalau masih panas, aku baring di lantai katanya. Kalau masih panas, aku buka jendela katanya. Nah, ini soalnya datang. Jendela kereta api itu 1x1. Kecepatan kereta api itu 60 km per jam. Berapa volume udara yang masuk lewat jendela? Setelah dulu. Tak bisa jawab. Dah bisa jawab keluar. Dapat nilai D, ya kan? Keluar sana, kawan tanya, soalnya apa? Gini. Oh gitu, masuk deh. Terus tanya sama lagi, kalau saudara naik kereta api, suhu panas sekali, macam mana? Buka baju Pak. Kalau masih panas, aku baring di lantai. Kalau masih panas, pokoknya aku tak mau buka jendela. Gitu. Pokoknya aku tak mau buka jendela. Dapat nilai C deh. Boleh mainkan nih? Oh. Banyak kali nak. Panasan. Pokoknya aku tak mau buka jendela.
Itulah bonus. Ini ada Albert Einstein, tahu kan profesor itu kan? Oh, paling pakar dia. Dia pergi India, ketemu sama dosen orang India. Jadi orang dia tuh mau ngerjain si Profesor Albert Einstein tuh. Dia bilang, Pak, Bapak kan terkenal pintar nih, kami ini apalah anak. Jadi kita bertanding ya. Aku bikin satu pertanyaan, Bapak bikin satu pertanyaan. Kalau pertanyaan saya, Bapak tidak bisa jawab, Bapak bayar saya 1 juta. Tapi kalau Bapak punya pertanyaan, saya tidak bisa jawab, nah, saya akan bayar Bapak 100.000, jadi 1/10, itu nah bolehlah katanya. Albert Einstein pikir, apalah orang India ini, apa yang dia ditanya aku tak bisa jawab, katanya enggak. Jadi tanya nih, Pak, apa tuh katanya? Pagi-pagi naik gunung kakinya 4, sore-sore turun gunung kakinya 6 katanya. Nah, pening lah, si Albert Einstein tidak bisa jawab, enggak. Apa tuh ya? Tidak bisa. Saya keluarkan duit 1 juta, bayar sama orang India tuh. Terus penasaran si Albert Einstein tuh, dia tanya balik sama orang India tuh, apa benda tuh katanya? Dia keluarkan 100.000, bayarkan sama Einstein. Rupanya si India pun tak tahu jawabnya kan. Tapi dia udah untung 900.000 nah kan. Udah. Oke. Jadi dari pagi itu kita udah bicara teori ya. Jadi hasil hitungan tuh saya kasih contoh ini laporan, coba dilihatkan ke atas ke awal. Nah ini kalau kita sudah merancang waktu ngurus IMB kan harus membuatkan laporan perencanaan. Jadi hitungan yang dibuat bapak-bapak itu harus buat laporannya untuk dimajukan ke Dinas Cipta Karya untuk dapatkan IMB. Jadi nanti ada sidang TPA segala macam. Ini laporannya. Saya kasih contoh formatnya ya. Kira-kira seperti ini. Coba scroll ke bawah. Ya, ini ada deskripsi bangunannya. Ya, oke. Untuk portalnya, ikatan anginnya harus ada ya. Ikatan angin di tiangnya maupun di rafternya harus ada. Ini kolomnya. Kemudian IWF-nya dituliskan untuk kolom, untuk rafter, dan segala macam ditulis. Kemudian terus ke bawah. Nah, terus ke bawah ini gempa ya, itu dibaca dari aplikasi Puskim, ya, Puskim PU-Go ID. Dapatnya seperti ini, harus dicantumkan dalam laporan. Oke, kemudian lanjut. Scroll lagi ke bawah. Nah ini penting ya. Untuk Pontianak ya, untuk Pontianak terutama Kalimantan Barat ini, parameter S1 yang didapat dari Puskim itu atau percepatan batuan dasar pada periode pendek dan S1 percepatan batuan dasar pada periode 1 detik harus ditetapkan masing-masing dari respons spektral 0,2 detik dan 1 detik dalam peta gerak tanah seismik pasal 15. Dengan kemungkinan 2% melampaui 50 tahun atau MCER 2% dalam 50 tahun atau gempa 2.500 tahun. Dan dinyatakan dalam bilangan desimal dalam percepatan gravitasi apabila S1 lebih kecil dari 0,04, SS lebih kecil dari 0,15, ini ya S1. Coba lihat ke atas bentar. Itu. S1 ke atas lagi. Ini S1 kan dapat 0,04, SS 0,13. Boleh kembali ke sana lagi. Nah ini, jadi kalau masuk dalam kategori ini, maka struktur bangunan boleh dimasukkan dalam kategori desain seismik A. Apa artinya KDSA? KDSA artinya beban gravitasinya dominan. Artinya di Kalimantan Barat itu untuk bangunan yang ini ya, yang industri itu beban gempanya tidak dominan, makanya anginnya yang dominan ya, sehingga kita bisa cukup menghitung beban gempa itu dengan sederhana. Gaya lateral itu Fx-nya sama dengan 0,01 Wx. Wx itu berat
satu portal itu berapa. Misalnya kalau berat totalnya 1 ton, berarti 0,01 itu berarti 100 kilo ya beban terpusat di puncak kolom. Oke, itu simple hitungnya. Oke, kita masuk ke cording. Yang selanjutnya, yang lain ada contohnya, silakan baca sendiri sesuai dengan perhitungan Pak Toto maupun kawan-kawan yang lain. Cording. Kan, medcat. Nah, ini bisa dibesarkan enggak? Oke. Itu untuk hitung gording ya. Untuk gording ini saya kasihkan medcat. Medcat ini tailor made, artinya kita bisa pakai hanya dengan mengganti-ganti angka ya. Jadi kalau misalnya saudara mempunyai lip channel 150, 20, ini ganti angka-angka ini aja. Terus dicek di bawahnya oke enggak gitu. Kalau dia enggak oke, naikkan 125, terus ini 50, ini enggak oke nih, mesti ganti 50 nih. Mesti tolong hitung. Ini ganti 50 nih. Oke, nah gitu, ganti ya gitu. Nah, kemudian ini sudah bisa menghitung luasannya, titik berat garis netralnya ke arah X mode, ke arah Y, hitung IX, IY, ZX, yang seperti disampaikan oleh Pak Elvira tadi, tanpa harus baca tabel. Ya, jadi kalau kita mendapat profil yang banci atau apa, langsung hitung di sini. Yang di tabel itu enggak ada besarannya gitu. Bisa langsung dihitung pakai medcat gitu. Asal di komputer kita itu sudah diinstal medcat 15 ya. Pasang medcat 15. Kemudian terus ini jarak gording itu semeter 1, sudut atap 15 derajat, berat sendiri atap sama ME-nya totalnya 15, berat sendiri gording bisa dihitung ya. Kemudian beban angin minimum kita ambil sesuai SNI beban yang baru 77 ya, seperti hitungan Pak Toto tadi di depan itu. Kalau hasil hitungannya lebih dari 77, saudara pakai misalnya 80 atau 85 atau 90. Kalau lebih kecil dari 77, kita pakai 77, karena itu minimum ya. Oke, terus beban hidupnya ini 100 kg, ini masih pakai SNI lama. SNI lama itu beban terpusatnya 100 kg di tengah-tengah cording. Tapi peraturan SNI yang baru ini terbagi rata. Sepanjang gording itu 100 kilo. Bisa nggak bayangkan itu? 100 kilo itu satu orang pekerja atau satu orang pemadam kebakaran bertenggek di atas gording. Kalau dia 100 kg per meter itu 6 meter, berarti satu gording bertenggek 6 orang, percaya masuk akal nggak tuh? Rasanya tidak masuk akal ya. Jadi kalau saya rancang itu, saya tidak mau ikut SNI. Ini orang gila kali, ramai-ramai naik ke atas. Nonton bola kan ramai-ramai gitu, enggak. Paling satu orang duduk, di dia main kelayang pun satu orang. Nah, dekat-dekat kan talinya saling silang, enggak kan? Jadi kalau kita mau pakai yang SNI, ini 100 kg per meter. Ingat ya, kalau yang medcat itu kilogram selalu ada F di belakangnya. Artinya kilogram force. Ya, kalau saudara cuma pasang kilogram, nanti dianggap bukan gaya, tapi massa. Ya, dia dibedakan antara massa dengan gaya. Oke, ini tinggal dihitung momennya, terus arah X, arah Y, ya dihitung, kemudian dikombinasikan beban terpusat, beban angin segala macam dikombinasikan, kemudian dicek. Nah, ini beban layan. Ini tegangan izin 160 atau 1600 kg per cm persegi, ini oke. Kemudian untuk ultimate, ini yang elastis ya. Ultimate ada 2 ya. Kemudian dihitung semua, ini otomatis udah hitung sendiri ya, kita enggak usah utak-utik, langsung keluar hasilnya. Udah dapat, ini sesuai kata Pak
Elvira tadi harus lebih kecil dari 1, dia 0,703 berarti oke, bisa dipakai ya. Kemudian kita cek ini dia punya kombinasi MUX, MUY ya. Dua-duanya juga sudah oke. Kemudian kita lihat ke bawahnya lagi, ledutan ya, ledutan itu penting ya. Ini akibat beban berat sendiri, akibat beban angin, kemudian beban hidup dihitung, kemudian cari ledutannya dapat 17,627 mili, kemudian dikombinasikan dengan angin ya. Kemudian kita lihat yang bekerja di beban hidup, kemudian kombinasikan lagi, akhirnya kita lihat ledutan yang terjadi yang maksimum kombinasi yang mana, yaitu kombinasi antara angin dan beban hidup, dua antara mana yang menentukan, maksimum antara ini dengan ini, terdapat dapat 23. Nah kalau kita pakai letusan izin seperti 300, berarti ini yang terjadi lebih besar daripada yang diizinkan. Berarti kita punya gording harus dibesarkan dimensinya, pindah ke atas lagi, gordingnya dibesarkan sesuai dengan ada yang di pasaran, naikkan 1 tingkat gitu. Ya. Oke, saya kira cuma itu. Boleh kita coba itu naik ke atas. Gordingnya kita coba naikkan. Nah, ini kita pakai 150, 65, 2000, ini 3,2. Nah, coba kita lihat hasil langsung ke bawah, ke ujung. Nah ini udah oke ini ya. Ini masih tidak oke nih. 20, tapi kan cuma beda sedikit. 20,303 yang terjadi, yang diizinkan 20. Kalau masih bedanya di bawah 5%, aman lah. Ya. Boleh lah. Enak. Kata Pak Rudi ini kurang lebih halal lah katanya. Yang ini, yang apa? Gable. Nah, gitu, gable. Ini gable ini seperti yang dicontoh oleh Pak Toto tadi pagi ya. Bentangnya 30 meter, ke arah sana kolomnya 6 meter. Nah, ini beban atapnya 6 kilo, ME-nya 9 kilo. Kemudian dia punya ini kita pakai yang 5,5 kg per meter. Berat sendiri profil kita pakai 450 ya. Ini ada tabelnya di belakang, tinggal kita copy di sini, pas di sini, ambil beratnya. Ini harus diganti ya, ingat ya, sesuai dengan tabelnya. Nah, terus kita definisikan tinggi, flange, web, kemudian tebal flange. Nah, ini berat WF per meter. Kemudian ini dead load-nya dari kombinasi di atas, lift load-nya kita ambil 100 ya, kilogram per meter lari ya. Kalau peraturan baru itu 100 km per meter persegi, berarti masuk sini itu jadi 600. Jadi ini saya masih pakai 100 ya. Anggap gording itu bertengger cuma satu orang gitu. Kemudian kita lihat ke bawah. Ini sesuai dengan dimensi yang kita pilih. Kemudian ini faktor reduksi akibat bending, ini akibat compression, ini geser ya. Oke, lanjut. Nah, ini hitung. Penampangnya tidak baca tabel ya, semuanya kita hitung di sini. Tabel kalau ada penampang banci apa, tidak apa-apa, dia bisa ngitung sendiri di sini. IX, IW segala macam, IX, IY, SX, Z ya, yang tadi Pak Elvira ngajarin tuh plastis ya, modulus plastis ini. Mau radius kiresi dihitung, kemudian inersia sumbu Y, sumbu titik lemah ya, dihitung juga, tadi sumbu kuat, ini radio gerasi sumbu lemah, kemudian ini, ini radius gerasi T section ya, luas flange tertekan ya, dapat RT sekian, terus ini besaran momennya dari suatu buku tabel momen ya. Ini tinggal kita pakai.
sudah paten dia. Terus ini dari momen kolomnya, momen balok, kabelnya. Ini akibat beban angin, ya. Kita ambil 77 tadi. Oke, kita hitung perhitungan akibat beban gravitasi, ya. Kita dapat bacaan di depan, kita masukkan, kita dapat momen di ujung balok, momen di lapangan, dan momen di ujung rafter yang lain. Dapat maksimumnya, kita bisa cari gaya lintang, geser kita dapat. Nah, kombinasi untuk kolom bisa kita hitung, ya, VA-nya. Nah, ini beban anginnya ambil 77. Kalau hasil hitungan sesuai SNI lebih dari itu, rubah aja sendiri, ya, jadi berapa gitu. Tapi kalau lebih kecil dari 77, ambil 77. Oke. Kemudian ini keluar angka-angka perhitungan, ini akibat angin, ya, dapat momen-momen kayak reaksi H horizontal, dapat reaksi V, dan seterusnya. Kemudian kita perhitungan sekarang. Nah, ini ada aksial balok adalah N akibat gravitasi tambah N akibat beban angin, ya, dapat sekian. Ini bentang searah bidang gambar atau LX sepanjang dengan panjang balok gable rafter sebelah, ya, karena 30, setengahnya 15 tambah sekian karena miring. Nah, kalau tegak lurus bidang gambar, karena dia ada gording per 1 meter 1, sehingga dia punya panjang bebas itu sesudah ditunjang oleh lateral spot, jadi 1 meter, ya. Kemudian momen itu didapat dari hasil tadi, momen gravitasi tambah momen angin, akibat angin, momen maksimumnya juga yang lapangan, ya. Kemudian dapat angka ini, kemudian kita cek, ya. K-nya kita ambil 1, ambil dia sendi-sendi, ya. Ini, cek satu-satu seperti yang dijelaskan oleh Pak Elvira tadi untuk sayap, ya, kontrol lipat flange, ya, ini kemungkinannya seperti ini. Kita cek flange, itu flange-nya kompak, ya. Kalau dia lambda F lebih besar dari ini, non kompak. Kalau lebih kecil dari ini, kompak. Kemudian web juga sama di badannya, kita khawatir dari webnya terlipat. Kita cek seperti ini, sesuai dengan persamaan yang disampaikan oleh Pak Elvira tadi, kita juga dapat nih penampang web kompak. Kemudian kita hitung globalnya. Ya, ini ada panjang sumbu lemah 1 meter, karena dia ada lateral spot oleh gording, sehingga LP-nya sesuai dengan persamaan yang dibuat oleh Pak Elvira tadi adalah 1,76 kali ini dapat 2,23, lebih besar dari ini, berarti dia masuk bentang pendek, ya. Kemudian analisa gable frame tak bergoyang akibat beban ini panjang bentangnya searah gambar itu ada 15 meter, ini dapat lambda X-nya 83, lebih kecil dari 200, berarti oke. Kemudian kita lanjut hitung F kritisnya, dapat 164 megapascal, sehingga N kritisnya adalah luas gross kalikan ini, dapat sekian. Kemudian kontrol gelangsingan elemen gable frame sumbu lemah, ini tadi sumbu kuat, ini sumbu lemahnya, kita dapat, ya. Terus dapat sekian, ya. Bentar. Gitu. Sehingga antara dua itu kita ambil yang paling kecil, ya, antara ini dengan tadi. Oke, ini minimum dari NCRBX, NCRBY. Ini paling kecil minimumnya. Kemudian kita akibat momen lentur yang momen lentur dua arah, ya. Ini di atas tuh momen ke arah sini, ini ke arah sini. Kita pakai yang dua arah sehingga beta sama dengan 1. Kita dapatkan MB-nya yang dipakai adalah 279, ya, kombinasi, ya, ini.
Kemudian kita dapat kombinasi antara normal dan momen interaksinya 0,899 lebih kecil dari 1, berarti oke. Ya. Kalau lebih besar dari 1, berarti pilihan profil kita akan diperbesar yang di atas pilihan pertama. Gitu. Kemudian kita lanjut lagi. Ini momen global, ya. Tadi yang ke arah sumber lemah dapat sekian, ini dapat. Oke, penampang cukup kuat, ya. Jadi kalau penampang kuat itu artinya faktor reduksi kali momen nominal harus lebih besar dari momen ultimate yang bekerja. Oke, kemudian kita cek yang sumbu lemah, ya. LP-nya 1035 meter. Cek ke bawah, minimum sekian, ini MN sekian, faktor reduksi kali MN dapat sekian, MU sekian, berarti ini oke, ya, penampang kuat. Kemudian cek geser, ini sesuai SI ini agak banyak nih persamaannya, tapi kita dimudahkan karena kita sudah buat berderet ini ya, CV-nya, ini pilihan, keluarnya akan keluar CV yang mana, kalau sama dengan 1, kalau ini, kalau sama dengan 1, kalau ini, sama dengan 1,1 kali ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Elvira tadi, jika ini, atau ini, jadi 4 ini akan keluar CV-nya berapa, akhirnya dapat CV nomor 1, faktor CV juga 1, karena ketentuan yang sebelah sini, nah ini, ya, terpenuhi ya, ini ketentuan SNI ya, nggak rumit nih. Jadi perencanaan baca itu banyak titik bangiknya, membosankan mengerjakannya. Tapi kalau dengan ada medcast seperti ini, kita akan banyak dipermudah. Tapi ingat ya, pakainya harus teliti. Jadi kalau saudara memakai buatan saya ini, kalau salah jangan salahkan saya. Ini kan Pak Iman yang buat nih. Nah, ternyata kita yang salah input data misalnya kan. Itu disclaimer, aku tak tanggung jawab kalau salah makanya. Dapat duit tak dikasih. Kalau salah kita salahkan aja. Oke, ini kolom. Sekarang kolom ya. Kolomnya ada gayanya sesuai dengan di atas, hasilnya ini, momennya ini arah X, momennya sama dengan momen yang di rafter. Kalau yang arah Y, kita hitung dia karena salah erection, sehingga ada selisih sumbu 2,5 cm, 1 inch gitu, ya. Jadi P tadi kali 1 inch itu momen arah lemah, sumbu lemah gitu. Terus lanjut hitung. Nah, ini sama juga harus kontrol ya, kata Pak Elvira ya, tetap kolom harus kontrol juga, sayap, flank ya, kompak ya, web juga kompak. Oke. Kemudian ini bentar. Panjang bentang pengekangan lateral elemen kolom. Jadi kalau kolom itu sumbu kuat oke. Tapi sumbu lemah ke arah tegak lurus gambar itu menurut ketentuannya ini LY itu harus lebih kecil dari LP, kata Pak Elvira gitu kan. Nah, kalau kita tidak bagi 3, ini harus ada lateral spot. Tapi kalau gudang atau pabrik itu dia ada dinding, kemudian dindingnya itu pakai lip channel juga untuk rangkanya, berarti tidak masalah, dia sudah ada pengekangan lateral. Nah, itu yang bahaya itu kalau misalnya dia tidak mau dinding, hanya profil bebas gitu kan. Nah, ini harus kolomnya harus kita pakai kolom yang berbeda, dihitung tersendiri nanti. Oke, ini anggap sebagai ada dindingnya, ya. Lanjut. Ini, oke, FE sekian, ini semua udah sampaikan oleh Pak Elvira nih, FR, FCR segala macam. Kita cek. Nah, ini, oke, sampai sini. Apabila PR per PC, ya, PR PC udah kita hitung ya, MRI sudah hitung, 0,0 ini lebih kecil dari 0,2,
berarti kita pakai yang ini, yang lebih 0,2, pakai yang persamaan ini ya. Ini ya, PR per 2 PC ini. Tapi kalau kita dapat ini lebih besar dari 0,2, kita harus pakai persamaan ini. Jadi persamaan ini kopikan ke sini gitu. Ya. Saudara bisa kopikan ya. Ini betulan dapat yang lebih kecil dari 0,2. Ini. Kemudian ini harus lebih kecil dari 1. Ya, berarti ini oke ya, profesional kolomnya oke. Oke, dengan catatan dia adalah lateral spot. Nah, gesernya juga dihitung seperti tadi, banyak nih persamaannya ya. Oke. Kemudian langsing. Penampang langsing face geser, CV ini sekian, kita cek ya. Kita punya hitung dia punya VC-nya sekian, kuat gesernya, kasih berikan faktor reduksinya sekian, berarti dia oke, penampang kolom cukup kuat untuk memikul geser yang terjadi gitu. Jadi momen oke, geser oke, berarti penampang ini bisa digunakan ya. Jadi kalau kita dapat proyek, kan kata Pak Toto di awal tuh pemilik mau cepat. Nah kalau kita ngitung seperti Pak Toto tuh seminggu tak selesai. Padahal orang tuh udah mau cepat dapat berapa harganya, besok telepon lagi berapa biayanya, nah, pakai ini setengah jam ya kita udah bisa tahu perlu berapa duit gitu kan. Nah kalau dia jadi, baru kita hitung yang panjang-panjang. Kalau tak jadi, ngapain kita hitung panjang-panjang, tidak dapat duitnya kan? Nah gitu. Ya. Jadi ini boleh dibilang ini preliminary design. Tapi sesudah kita hitung panjang-panjang di ITEP segala macam tuh tidak ada kontrol sesuai SNI. Nah, kita masukkan lagi, cek lagi ketentuan SNI itu terpenuhi enggak? Pakai ini lagi gitu kan. Cek manual namanya. Pak Toto bilang cek manual. Pakai ini lagi. Ini bisa preliminary, bisa juga cek akhir gitu. Sesuai dengan ketentuan SNI terpenuhi enggak? Kalau pakai ITEP kan enggak kelihatan. Pasal berapa terpenuhi enggak? Nanti masuk sidang TPA ditanya, pasal ini terpenuhi di mana hitungan kau tuh? Nah, kan enggak ada gitu. Kalau ini Pak. Nah, gitu. Lihatkan gitu. Oke. Ada pertanyaan? Nah. WF. Ya. Kalau dia ke HC, Pak? Pakai apa? Honeycomb, Pak. Honeycomb. Ya. Honeycomb. Ada contohnya nanti. Oh, Udah iya. dikasih. Udah dikasih. Hah? Udah dikasih. Oke, Pak. Ya. Baik, Pak. Boleh tampilkan honeycomb. Ya. Hmm. Ya. Tambah apa? Oh, iya. Stiffener. Yang di antara dan itu ada kelasnya. Oh. Kalau dia tekuknya di badan bisa? Oh. Kalau di flank tuh nggak ada ketentuan. Profilnya lebih besar dia maunya gitu, kompak nggak kompak. Iya. Ya betul. Biasanya kalau gedung kita akalin bisa. Kita bilang sama yang punya itu, Pak, ini konstruksi baja ini memang cepat, tapi dia takut api. Kalau dia kena kebakaran, suhunya naik sampai lebih dari 400 derajat, kekuatannya turun tinggal separuh. Keok kolom kau tuh. Jadi caranya gimana? Kita komposit, bungkus pakai beton. Nah, selesai kan masalah kau tuh? Gitu. Ya. Kenapa? Kalau dilihat dari awal tadi itu saya ikut itu berarti profilnya tersusun Pak ya? Profilnya bukan profil jadi. Oh, profil kita beli di pabrik. pasaran. Pabrik. Oke. Jadi kan kalau baja itu kan memang
kita berusaha menggunakan sekecil mungkin Pak ya, dengan memainkan main inersia supaya dapat kekuatan sebesar mungkin. Nah kalau contohnya tadi itu salah satunya yang pertama tadi gording kalau dipaksakan tidak aman naik lagi, tidak aman dinaikkan lagi, lama-lama gordingnya lebih besar daripada kuda-kudanya. Tak mungkin. Bisa jadi kalau panjangnya lebih panjang Pak. Oh, kalau lebih panjang ya mungkin aja. Kita bisa buat kembar aja, gordingnya kembar gitu. Kalau misalnya ada perilaku di kita beri track stang, kira-kira ada motif enggak di sini Pak? Track stang udah ada dipasang? Sudah. Oh, track stang kan dia mencegah ledutan ke arah sumbu lemah gitu kan. Lemah. Jadi tiap 1 meter kita pasang, kita tarik ke atas, di atasnya dikunci, antara kiri kanan dikunci gitu. Sehingga dia tidak akan melentur. Itu sudah ada masuk di situ sudah ada. Di gitu. Terus apa tadi itu? Oh berarti fabrikasi sudah pasti kompak ya. Kalau misalnya ini kan asumsi kita preliminary design berarti kita asumsinya apa namanya plastis murni berarti ya Pak ya, ideal gitu ya? Bisa dicek kan dia ada kalau MP kan sesuai di bawah gitu. Sesuai dengan yang disampaikan oleh teori oleh Pak Elvira kan bisa dicek. Iya di bawah pengecekan Pak ya. Balik lagi. Terakhir Pak, untuk mendapatkan asumsi awal kita gunakan profil itu tuh dari mana? Coba-coba? Ya coba-coba. Karena katanya sekarang nggak boleh Pak, coba-coba. Kalau ini coba-coba kan kita nggak kasih tahu orang, kita sendiri yang tahu gitu kan. Pak, kalau kami gunakan idealnya menggunakan plastis murni gitu? Boleh. Lebih ini ya? Boleh. Terima kasih Pak. Jadi kita coba-coba jangan kasih tahu orang. Ini coba-coba loh, tak bayar dia sama kau. Kita ya tahu. Soalnya rekayasa itu tidak pernah sekali jadi. Pasti proses berulang gitu kan sampai kita mendapatkan sesuatu yang paling ideal, paling ekonomis. Jadi jangan sampai kita bilang kalau lebih kecil dari 1 oke gitu kan. Lihat lebih kecil 1 0,2 juga lebih kecil dari 1 kan. 0,5 juga lebih kecil dari 0,1. Yang paling ekonomis itu apabila dia mendekati 1. Itu yang paling ekonomis gitu. Coba-coba sampai ke situ gitu. Ya, Bu Yoke ya. Track stang 2 baris. Macam mana maksudnya 2 baris itu ya? 2 baris. Berarti 1 batang bagi 2 gitu. Bisa. Tapi ledutan ke arah Y itu besar. Nanti tidak memenuhi syarat ledutannya gitu. Ya, karena dia banyak tumpuan, ledutan ke arah Y bisa kecil gitu. Kombinasinya nanti memenuhi syarat. Oke. Sip. Ini yang apa? Yang HC, kata Pak Toto HC. HC itu honeycomb ya. Tapi di sini saya pakai istilah castellated beam ya. Ini ada yang dipotong sehingga ada lubang ya. Ini di contoh ini sudah ada hitungannya, YT segala macam ada hitungannya. Terus. Ini ada inersia sumbu Y segala macam dihitung untuk honeycomb. Ini waktu beban gravitasi kontrol dihitung yang sama seperti tadi ya hitungannya, tapi besarannya pakai yang HC, yang honeycomb ya. Lanjut. Bentar. Ini udah lanjut. Ini masih reaksi ya. Ini masih angin. Ini castellated dicek ya. Ini besarnya sama seperti yang biasa. Cuma nanti penampangnya. Terus ini juga dicek ya. Kompak, nggak kompak itu cek juga. Terus
terus. Nah ini karena tadi besar itu, dia ini kalau masih dikejar dari 5%, oke ya, itu ya. Ini kalau dia dikembangkan, WF-nya hemat, karena dia tuh kalau dia punya honeycomb-nya itu 1,5 kali lipat tingginya itu, 1,5 kali lipat dari WF biasa gitu, ya. Jadi kelihatannya besar, tapi WF-nya ringan gitu. Tapi ini hanya boleh dipakai untuk yang balok yang dominan momen, ya. Karena badannya kan tercoak-coak, sehingga dia punya tahanan geser jadi menurun. Gitu. Kalau profil yang normal itu, webnya kan komplit, tahanan gesernya tinggi. Kalau honeycomb itu, karena dia di lubang-lubang, ini tahanan gesernya turun. Ya. Tapi kemampuan memikul momennya naik. Ya. Oke, terus kita cek penampang kuat segala macam. Oke. Nah, ini bentar. Ini ya. Ini khusus untuk penampang honeycomb atau castellated ya beam ya. Ini harus ada pengecekan ini ya. Pengecekan detail terhadap kapasitas momen ya. Ini ada pengecekan lanjut. Ini yang tidak ada di WF normal ya, hanya ada di honeycomb. Ini juga, ini rata-rata, ini ada yang ini terus, ini geser penuh, ini yang geser daerah yang berlubang ya, gesernya, kemudian oke ya. Nah, berarti ini oke. Ini untuk yang profil honeycomb. Masih ada pertanyaan? Tadi yang pertanyaan honeycomb sudah ya? Oke, silakan. Sudah ada dikasih ya? Tapi kalau pakai hati-hati. Isi datanya hati-hati. Jangan nyalakan saya ya kalau salah gitu. Soalnya Pak Indrawan tuh minta, Pak Herman kan dulu pernah kasih yang seperti ini. Gampang, anak-anak suka tuh. Aku bilang, aku ketemu itu waktu sidang TPA kan saya hadir. Saya penyidangnya kan. Ya, saya kasih contoh, hitung pur fondasi itu P4, tiang panjangnya 4. Dia punya itu P12, tapi dia keluarkan hitungan P4. Aku bilang, apa cuma P4? Kau bikin contohnya cuma itu aja P4. Nah, itu kan dari Pak Herman katanya. Aku kan contohnya P4, kalau P12 pakailah P12 nah kan itu. Itu kacau tuh. Makanya aku selalu ingatkan hati-hati gitu kan. Jangan sampai salah memanfaatkan. Silakan. Ya. Perkenalkan Pak, nama saya Irfanil. Ya. Saya ingin bertanya Pak. Pertama, Irfanil yang di GOR tuh kah? Iya Pak. Oh iya kan. Pertanyaan saya cuma ada dua, Pak. Pertama agak sedikit keluar dari topik ini, topik Pak. Waktu itu saya ada pernah menganalisis bangunan pabriknya itu berdiri di tahun 2010. Ya. Kemudian ada satu permintaan dari owner itu buat namanya SLF. Waktu itu kami menghitungnya di tahun 2016. Ya. Terkait masalah Pak Toto tadi, yang masalah regulasi masalah angin dengan regulasi baru, apakah pertama apakah kita untuk pada tahun 2016 itu apakah kita mereviewnya menggunakan aturan 2016 atau 2010? Mengingat ketika kita menggunakan aturan 2016 di mana berbeda Pak, dari beban mati yang SNI sudah diaturkan. Gelombang angin juga sudah berubah di tahun 2016 dan gempa juga sudah berubah, Pak. Dan kemudian kita coba analisis, kemudian setelah dianalisis mereka dengan aturan yang baru melihat beberapa kolom dan beberapa balok yang dari hitungan kita itu tidak aman. Tapi dengan aturan kita melihat di lapangan, kondisi bangunan tersebut masih kokoh. Kita menyarankan untuk perkuatan. Tapi dari pihak bangunan dia tidak mau karena mereka sejak bangunan bersih kokoh,
bangunannya masih aman dan kuat. Nah, mungkin pertanyaan saya, apakah kita tetap mengikuti regulasi yang lama atau yang baru, Pak? Mungkin dalam perhitungan, mungkin Bapak bisa memberikan solusi. Dan yang kedua adalah dalam baja, kita sudah menghitung beban mati, beban hidup, dan beban angin. Dan beban air hujan juga, Pak. Nah, tahu-tahu sebuah rangka baja ini diberi beban 1 ton. Nah, apakah yang terjadi, Pak, ketika analisa tersebut sudah kita ibarat sebagai engineer, sudah menghitung beban mati, beban hidup, dan beban air hujan juga, dan kemudian beban angin juga, ketika nanti ada satu next itu kita tambahkan di Cremona itu 1 ton. Apa yang terjadi, Pak? Kira-kira begitu, dengan profil yang sudah kita anggap ini aman begitu. Yang 1 ton itu beban apa? Rigging, Pak, beban tambahan, lighting. Beban 1 ton, beban tambahan diletakkan di mana letaknya? Di sepanjang ini, Pak, sepanjang kerangka baja itu, Pak, gitu. Oh, itu truss kah? Truss, ya, Pak. Tiap-tiap titik 1 ton atau 1 Enggak, ton di tengah-tengahnya? kan total panjang itu kan ada sekitar 35 meter, sepanjang 35 meter itu mau dibebani itu, Pak, beban terpusat 1 ton, gitu ya. Terima Jadi, kasih, Pak, itu aja, Pak. Jadi yang untuk pertanyaan pertama, kalau kita review itu supaya fair, itu tetap sesuai dengan aturan lama. Kalau aturan lamanya hitungannya udah benar, mestinya sih tidak masalah. Tapi kita kasih tahu, Pak, ini bangunan Bapak itu sebenarnya tidak masalah. Tapi kok ikut hitungan SNI yang baru, Bapak punya bangunan itu masuk kategori kurang kuat. Jadi harus di retrofit, diperbaiki gitu kan. Tapi kok tidak diperbaiki pun tidak roboh, Pak, gitu. Tapi ini menyangkut asuransi. Kalau dia mau mengasuransi bangunannya, dia pihak asuransi minta SLF dan dia tidak bisa keluarkan, mungkin dia tidak akan dapat jaminan asuransi, atau mau jaminan asuransi pun nanti preminya tinggi gitu kan gitu. Efeknya cuma di situ gitu. Nah, kemudian yang kalau ada tambahan beban yang direncanakan pertama tidak ada, itu semua harus dihitung ulang, terutama masalah kekuatan, kekaguan, dan itu menyangkut lendutan. Ya, baja itu biasanya yang menentukan lendutan, apalagi kalau ada kren seperti yang ceritanya Pak Toto tuh. Kren itu sangat terbatas. Dia kalau lendutan terlalu banyak, kerennya tidak mau jalan, nyangkut sana gitu. Ya, oke. Sip. Oh, silakan Pak Yusuf. Satu lagi. Biasa borong nih, Pak. Jadi enggak jauh, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menyangkut gording ya. Tentu saja sheet ini sangat berguna untuk perancangan cepat. Tadi yang disampaikan Pak Herman bahwa harus hati-hati, itu perlu kita camkan semua ya. Kata hati-hati ini ditebalkan, digarisbawahi, dimiringkan. Saking pentingnya. Ini betul sekali ya. Profil yang dicontohkan oleh Pak Herman ini adalah untuk kanal ataupun lip channel. Ya, oke untuk yang ini ya. Hati-hati kalau menggunakan profil I normal ataupun I yang kurus ya, bukan WF kan. Jadi kalau nanti menggunakan profil I, jangan langsung pakai ini. Kenapa? Karena pada profil I kurus itu, yang biasa juga dipakai untuk coding, akan potensial mengalami rotasi pada sumbu batangnya. Nah, saya tidak tahu dalam SNI itu, adakah koreksinya untuk batang gording yang potensial mengalami rotasi pada sumbu batang, mengalami torsi. Nah, secara empiris tadi tersebut itu bisa diambil setengah, Pak. Jadi kapasitas lentur dalam arah sumbu lemahnya itu dapat diambil setengah. Jadi kata hati-hati itu memang harus menjadi pegang kita, jangan asal pakai gitu ya. Pakailah ini untuk yang bukan saya aja yang bilang hati-hati ya, Pak Yusuf menguatkan saya hati-hati kalau pakai ini.
Ini untuk channel tapi channel. Kalau contoh saya itu channel, jangan kita dapat profil kurus tipis itu, bajaringan kita bantai gak pakai ini, ada cocok dia tuh gitu. Ya parit nanti. Oke, lanjut Pak. Yang kedua, track stang yang tadi sudah diangkat oleh Bu Yoke. Ya, kalau kita beranggapan track stang itu untuk mengurangi deformasi, oke. Ya. Tapi lebih daripada itu, justru track stang itu dapat mengurangi paling tidak 2. Pertama untuk mencegah LTB yang tadi disampaikan oleh Pak Pira. Nah, sehingga LB itu lebih pendek. Yang kedua, titik testang itu dapat dipandang sebagai tumpuan. Sehingga lentur dalam sejajar bidang atap, momennya lebih kecil. Betul. Jadi tidak semata-mata untuk mengurangi deformasi. Justru kecil deformasi yang dibantu dengan ada testang itu. Justru banyak membantu kecilnya momen sejajar bidang atap. Yang ketiga, ini menyangkut beban hidup per meter persegi yang tak logis dari menurut Pak Herman. Betul. Ya, satu sisi kita beranggapan SI itu benar ya, satu sisi. Tapi untuk kasus tertentu kita boleh saja keluar dari SNI, ya kan? Tadi saya coba otak-atik, mungkin ada juga benarnya Pak, yang 100 kilogram per meter panjang. Per meter persegi. Yang SNI sekarang. Persegi ya? Per meter persegi atap 100 kg. Nah, tadi sampai berjejer ada satu orang per meter panjang building, gitu kan? Betul, ya. Mungkin ada juga benarnya. Kalau rumah atau gedung yang mengalami banjir, orang butuh tumpuk naik ke atas atap. Ya. Itu yang paling mungkin sih itu. Kalau banjir tuh fos meya tahu saja. Ya. Orang berkumpul di atap sehingga berjajar orang di atas boarding dari itu, Pak. Paling itu yang mungkin. Artinya kalau banjir, orang bertepek tengget-tengget di atas atap tuh jatuh pun dalam air, tidak apa-apa. Tapi kalau enggak banjir jatuh gila kan 6 meter. Paling itu. Bengkak biru gitu. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih. Makasih masukan Pak Yusuf di menambah penjelasan ya. Jadi bukan hanya mengurangi lendutan searah semuai, tapi juga momennya. Karena momennya kita anggap banyak tumpuan, ya. Tapi yang tegak lurus gravitasi itu momennya maksimum sesuai dengan panjang bentang Gordic. Oke, kasih Pak Yusuf. Ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Masih ada 7 menit. 7 menit bisa 7 pertanyaan. 15. 15 tuh kalau masa? Iya. Bisa kan? Bisa. Boleh lah nanti minta. Iya. Bisa minta tolong sini. Si SD ya, dengan Pak SD ya. Ya, cuma ini crack ya. Oh iya, Pak. Crack ya. Kan udah punya yang 15, Pak. Crack Cuman itu, begitu. Crack itu 15.000 di toko tuh. Satu. Tapi kalau beli benar-benar tuh Medcat sekarang sekitar 15 juta misalnya. Ada license-nya gitu. Kalau ITEP 120 juta. Kalau mau yang legal, murah, pakai Sans ya. Sans Pro punya Pak Nathan itu cuma sekitar 7,5 juta legal ya, 7,5 juta. Itu tahunan apa seumur hidup, Pak? Seumur hidup. Tiap tahun kalau mau upgrade dia ada upgrade baru 1 juta, murah. Lain kalau yang lain tuh yang ITEP lah, STAP lah, selap gitu. Tiap tahun bayar 15 juta lagi. Nah, gitu. Proyek belum tentu dapat. Nah. Kayak Midas itu, Pak ya. Selap udah pasti. Ada pertanyaan lain? Silakan. Ini mumpung di sini ini gratis tanya. Kalau udah enggak di sini ini datang ke kantor saya tanya, aku hidupkan stopwatch nih. Izin Pak, ya. mau bertanya Pak.
konstruksi baja ini kan banyak sekali. Namanya jenis. siapa deh namanya? Saya Iwan Pak. Iwan dari. Jangan terlalu dekat. Ya siap. Jadi konstruksi baja ini kan banyak sekali ini Pak, jenis connectionnya Pak. Bagaimana menghitung dan menentukan jenis connection untuk base plate, kemudian di rafternya Pak, itu bagaimana Pak menentukan? Apakah ada aplikasinya atau seperti apa Pak? Ya, aplikasi connection banyak tersedia di pasaran tuh, ada Excel. Kalau yang ini yang AdCAD saya siapkan juga di ujung sekali, tadi tidak sampai bacanya gitu. Ya, tapi untuk base plate itu lebih rumit sedikit karena ada kombinasi tekan, momen, lentur segala macam, jadi hitung cabut. Itu semuanya detail, ada contoh perhitungannya di SNI, ya bisa dipakai gitu. Kalian bisa bikin bracket sendiri untuk detail connection. Nah connection yang lain-lain juga banyak, tapi kalau misalnya dia ada beberapa tip yang seperti disampaikan oleh Pak Evira itu ada kegagalan geser, kegagalan blok, kalau itu selalu ambil yang terkecil dari alternatif yang ada itu. Misalnya dia ada 4 alternatif, ambil yang terkecil. Yang terkecil yang menentukan gitu. Hasil outputnya, ya. Oke. Silakan, masih ada 3 menit. Di belakang barangkali ada yang bertanya. Ya. Namanya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Suhardi Awal Jansyah, Suhardi Pak. Saya alumni angkatan 2016, dia yang di Teknik Sipil Untan Pak. Dia mau saya tanya nih terkait purlin Pak ya, purlin, gording kalau dalam masalah permodelan tuh kadang tuh bingung sendiri gitu kan, ada orang yang bilang purlin ini, gording ini dimodelkan juga gitu kan, otomatis kalau misalnya dia dimodelkan di dalam program, dia tuh akan dianggap sebagai satu kesatuan, jadi kayak pengaku juga jadinya, padahal kan fungsi atau tujuan utama dari gording itu kan hanya untuk nahan lentur dari atap dan aktivitas di atasnya aja kan Pak ya. Nah itu apakah harus dimodelkan sebagai sendiri gitu atau tetap juga harus dimodelkan secara satu kesatuan gitu dengan struktur bangunan tersebut. Terus juga yang kedua itu kan saya lihatnya hitungan tadi untuk yang gording itu Pak agak beda dengan yang hitungan yang saya temukan itu, karena biasanya untuk gording digunakan tuh profilnya yang tipis-tipis, jadi semacam baja cane dingin, itu kan analisisnya harusnya kan juga beda Pak ya, pasti Pak ya. Jadi itu gimana Pak menurut Bapak? Itu aja Pak. Kalau pemodelan di software itu entah ITAP kah, STAPS kah, atau apapun juga, gording itu jangan kita modelkan continuous untuk mikul momen di tumpuan. Dimodelkan pin-pin ya di ujungnya, ya kan dia ada pilihan continuous dan pin kan, pilih pin. Kemudian ambil satu bentangnya, udah lengkap, ada track stang segala macam, terus bebannya udah dikasih, baru kita copy, dipaskan ke portal berikutnya. Kalau satu-satu kau bikin tuh selap lah kau. Nanti udah selesai pun proyek udah diambil orang, lama pernah jadinya kau tuh. Jadi ambil satu aja gitu kan. Satu terapai terus dikopikan ke sebelah-sebelahnya. Kan ada fasilitas seperti itu kan, bisa dikopi gitu. Tapi lengkap dengan track stang segala macam. Ya. Tapi untuk yang baja ringan, memang dia ada aturan khusus gitu. Itu kalau beli yang Sans Pro 5 punya Pak Nathan tuh lengkap di sana, sudah ada. Murah,
murah dan akurat. TKDN-nya 100%. Ya, TKDN 100% ya. Buatan dalam negeri. Cuma Pak Nathan Madu 7 tuh terlalu gak dia tuh. Nathan Madu 7. Bayangkan, orang cuma madu 4, dia 7. Enggak apa-apa. Ketemu minta maaf. Masih ada yang lain? Waktu masih ada? Cukup Pak waktu. Cukup ya? Oke. Kasih. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup, saya informasikan memang dulu Haki pernah ngadakan short course. Waktu itu nggak salah tahun 2015 atau 16, saya lupa. Tapi materi kita tentang beton. Jadi Pak Herman ada buat juga tentang beton, medcat juga dengan medcat, tapi beton. Jadi kita terutama praktisi-praktisi lapangan. Kalau di kampus mungkin udah biasa, enggak terlalu perlu barang ini. Tapi kalau untuk kita-kita yang biasa di lapangan, enggak sempat harus sana sini segala macam sibuk, pakai itulah barang yang paling cepat ngitungnya. Jadi kita pakai itu benar-benar praktis gitu. Jadi sangat membantu gitu. Jadi medcat yang pernah dibuat Pak Herman tahun 2016 beton itu ada berapa macam, ada kolom, ada balok segala macam kan. Lalu kemarin kita ngobrol-ngobrol bagaimana kalau baja buat juga Pak kayak gini Pak. Beliau sanggup ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Insinyur Elvira MT PhD IPM dan Bapak Insinyur Herman Sapar atas penyampaian materi yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada Bapak Insinyur Haji Indrawan MM yang telah memandu jalannya penyampaian materi dalam kegiatan seminar pada siang hari ini. Kegiatan penyampaian materi tersebut ialah akhir dari rangkaian acara seminar pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan, pemateri, moderator, dan juga peserta yang berada di ruangan dan via Big Marker yang telah mengikuti rangkaian kegiatan seminar pada hari ini. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih juga kepada Sipilpedia yang telah bekerja sama dalam seminar ahli konstruksi Indonesia Komisariat Daerah Kalimantan Barat. Saya Nurwaida Azimah dan saya Engel Diva selaku pembawa acara. Dan kami juga mewakili seluruh panitia seminar Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia Komisariat Daerah Kalimantan Barat mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyelenggarakan seluruh kegiatan acara yang berlangsung. Karena di awalnya kita buka dengan pantun, maka saya akan akhiri dengan pantun. Menyusuri pantai di pagi hari, mencari kerang di tepi lautan. Waktu berlalu tanpa disadari, sampai jumpa di lain kesempatan. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.